Universitas Padjadjaran itu kan salah satu perguruan tinggi badan hukum di Indonesia. Tentu pemerintah Indonesia ingin sekali semakin banyak perguruan tinggi yang secara reputasinya diterima di dunia. Jadi target masuk ranking 500 besar dunia itu bukan semata adalah target Unpad saja, tapi bagaimana pendidikan tinggi di Indonesia bisa lebih naik lagi kualitas, reputasinya diakui dunia, dan kita tahu pengakuan dunia itu atas ranking tadi ya. Nah, untuk masuk 500 dunia memang pasti pekerjaan besar. Tetapi saya pikir karena saya juga besar di Unpad, tentu ini kan tanggung jawab saya dan semua teman-teman. Jadi yang pertama waktu itu karena ini universitas itu beda dengan korporasi ya. Jadi isinya kan academic leader, pemimpin-pemimpin akademik lah ya di bidang ilmunya masing-masing. Mulai guru besar, lektor kepala gitu, sangat banyak di Unpad, hampir 1.000 orang itu yang punya potensi menjadi orang-orang yang punya kiprah keilmuan diakui di tingkat dunia. Maka tentu dengan mereka bersama menciptakan semacam engagement yang baik ya, saling percaya, kemudian kita buat program. Di antaranya lah mendorong bagaimana kiprah akademik mereka itu menjadi lebih berkualitas, direkognisi di internasional. Nah berikutnya engagement tadi kan nggak cukup, mereka kita minta untuk punya banyak partner, mitra-mitra, katakan riset bersama, melakukan pengajaran bersama dengan mitra-mitra internasional. Jadi kolaborasi itu didorong. Nah yang berikutnya tentu saya pikir ya, karena kompetisi antar perguruan tinggi itu begitu ketat, maka kan kita harus bisa memunculkan daya saing. Jadi inovasi dilakukan untuk beberapa keunggulan Unpad. Unpad punya beberapa keunggulan. Bagi kami kan pola ilmiah pokoknya adalah bina mulia hukum dan lingkungan hidup. Jadi hukum itu ya, bina ilmu hukum, keunggulannya kita petakan. Lalu bidang lingkungan hidup kita petakan, bidang kesehatan kita petakan. Maka inovasi-inovasi berbasis keunggulan akademik ditetapkan, kemudian diakselerasi ya. Nah setelah itu kami minta semua academic leader bergerak, dan juga leader-leader di fakultas, di universitas bergerak sama-sama. Jadi membangun leadership yang kuat, bukan hanya rektor ya, tapi semua orang yang sebagai leader di bidangnya. Dan terakhir karena ini otonomi akademik, kami dorong jangan takut untuk berkarya akademik yang memang bertanggung jawab. Nah dari situ Unpad itu menjadi semakin kuat kemandiriannya, dan itu berjalan aja gitu. Jadi berjalan dengan baik lah ya. Itu antara lain pada waktu 2019 akhir berlangsung 2020, 2021 hingga hari ini. Ya memang kalau sesuatu perempuan biasanya menarik ya. Di mana-mana ya, karena saya rasa bukan hanya di Unpad ya, dimanapun. Tapi boleh dilihat setelah Unpad punya rektor perempuan pertama, yang lain ikutan kan. Nah, jadi hampir perguruan tinggi lain semua melakukan hal yang mirip ya. Cukup banyak, bagi Sumatera terakhir perempuan banyaknya. Jadi itu adalah satu momentum baik ya. Nah pada waktu saya kan nggak terlalu banyak ya rektor perempuan ya. Saya pikir memang banyak orang bertanya, wah jadi rektor perempuan tantangannya apa gitu ya? Apakah
bisa gitu ya. Jadi kenapa hal itu? Karena di Indonesia ataupun di dunia kan konstruksi sosial budayanya itu adalah pemegang kekuasaan atau power dan pengambil keputusan itu adalah laki-laki. Jadi konstruksi sosial budayanya masih itu ya. Jadi kalau itu adalah konstruksi sosial budaya, maka orang wajar bertanya kan, emang bisa gitu ya. Karena selama ini kan ada di tangan laki-laki. Tapi kalau menurut saya di Unpad sendiri, saya merasakan nggak begitu juga ya. Karena kebetulan di Unpad datanya mahasiswanya aja 50% lebih dikit lah, 52% perempuan. Lalu dosen itu juga lebih 50% perempuan. Iya, jadi artinya kalau di Unpad itu perempuan itu bukan minoritas gitu. Jadi kalau bukan minoritas artinya buat saya pribadi agak aman, banyak teman perempuan gitu ya. Itu mungkin agak menguntungkan buat saya. Tapi lebih dari itu, bagaimana konstruksi sosial budaya tadi itu bisa dijawab tantangannya tadi. Belum lagi bahwa perempuan kan punya keterbatasan karena punya keluarga ya. Jadi pasti waktunya gimana gitu kan. Tetapi dua tantangan besar tadi, konstruksi sosial budaya dan keterbatasan perempuan untuk punya waktu yang sangat lebar. Maka waktu itu saya berpikir ya udah deh, karena seperti itu ya akhirnya prinsip saya adalah sama-sama berbagi tugas. Lalu waktu itu dibiasakan seperti mengadopsi corporate. Jadi masing-masing dari kita nggak hanya rektor, tapi wakil rektor, dekan, semua sampai para individu peneliti mempunyai KPI ya. Jadi KPI itu Key Performance Indicator. Jadi tetapkan aja targetnya, outputnya. Kalau tercapai kita apresiasi, kita beri insentif. Pada waktu itu berarti nggak ada pembedaan laki-laki dan perempuan. Jadi itu yang dilakukan manajemen pengelolaan kinerjanya seperti corporate, otomatis nggak membedakan laki dan perempuan. Siapa yang mampu bisa, kalau nggak lihat pandang perempuan laki-laki. Dan ternyata dalam perjalanan nggak ada perbedaannya. Sama aja. Terutama apalagi kalau di kampus kan, misalnya kenaikan jabatan menjadi profesor. Kan nggak ada perbedaan, perempuan nggak boleh, nggak ada. Jadi akibatnya juga sama, jumlah profesor perempuan banyak. Gitu. Nah dari situlah kita meyakini bahwa mau pimpinan perempuan, mau laki-laki, asal roda organisasinya berjalan, asal kinerjanya menjadi lebih baik, ya nggak apa-apa gitu. Nah mungkin itu yang sampai 2 tahun pertama membangun itu, dan tahun ketiga, tahun keempat lebih mudah ya, lebih cair ya. Jadi ada KPI, mereka terbiasa ya, KPI. Kemudian yang berikutnya ada sistem reward and punishment. Jadi kalau seseorang itu mencapai target, insentifnya diberikan, apresiasinya diberikan, catatan dia berprestasi kita bukukan gitu ya. Dari situ maka setiap orang punya peluang untuk berkarya. Nah jadi yang kedua, selain KPI, memberi kesempatan siapapun, tidak ada diskriminasi. Kalau memang mampu melakukan hal-hal yang sifatnya untuk institusi, kami buka lebar. Tidak membedakan laki perempuan, tidak membedakan pangkat tinggi, dan kami buka. Jadi memberi peluang seluas-luasnya bagi setiap siapapun yang ada di Unpad, termasuk mahasiswa, silahkan berprestasi. Nah hasil prestasi mereka itulah kemudian membukukan ya tadi hasil prestasi akademik, dan ranking Unpad tadi bergerak menguat, dan yang terakhir rankingnya sudah 661. Jadi dari 900, 800, 700 kan udah 661. Tapi itu hasil kerja mereka. Jadi kalau saya pribadi sih merasa di Unpad aman ya, nggak ada hal-hal yang. Namun dari situ rasanya kalau boleh saya share, apa yang saya lakukan sebagai rektor itu kayaknya saya kalau saya ingat, saya pikir
Saya pertama adalah ya memang harus membuat terobosan. Jadi kreasi atau mengkreasikan sesuatu untuk menghadapi tantangan itu pasti ya. Jadi mengkreasikan sesuatu. Tapi berikutnya adalah selain itu membantu ya. Jadi sebagai pimpinan, kalau mereka diberi target pasti kan nggak semuanya mulus bisa mengerjakan. Mungkin ada kendala-kendala. Jadi pimpinan harus siap untuk membantu mereka, terutama di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Jadi melakukan terobosan, kreasi-kreasi, lalu membantu mereka, lalu mencoba apapun yang kita lakukan, apapun itu menjadi inspirasi bagi orang lain. Jadi apa yang saya sih sifatnya apapun yang kita lakukan, manakala apalagi belum pernah, lalu ternyata berhasil, jadikan itu semacam inspirasi bagi orang lain. Jadi memang ingin selalu menginspirasi, tapi inspirasi itu kan tidak bisa hanya gaya ya. Kalau anak muda sekarang upload di mana IG, nggak gitu kan. Tapi memang hasil rekaman dari tadi mengkreasikan sesuatu dengan terobosan, lalu membantu siapapun yang memerlukan, lalu muncul tadi ya sebisa mungkin menjadi cerita-cerita ataupun kisah atau lesson learn yang inspiratif. Mungkin itu ya yang saya pikir, saya ingat-ingat sih itu. Iya, cuma tantangannya tadi begitu pimpinan perempuan, wah beda ya gitu. Kan tadi konstruksi sosial budayanya ya, kan lain ya. Dan saya yakin setiap rektor, setiap pimpinan punya gaya yang lain-lain ya, punya gaya yang lain-lain. Itu kira-kira. Jadi tadi bagian dari inovasi tadi saya sampaikan kan, inovasi, engagement, kolaborasi, inovasi. Inovasi itu salah satunya adalah bagaimana kita membuat sesuatu yang agar institusi menjadi lebih maju. Karena inovasi itu dasar untuk kemajuan. Nah, di Unpad kan lama menyediakan pendidikan degree ya, S1 sampai S3. Nah, kami mencoba pendidikan non-degree gitu. Non-degree itu adalah short course atau modul-modul singkat, penggalan-penggalan dari knowledge yang disampaikan Bapak Ibu dosen di kami. Nah, itu disampaikan pada publik, termasuk mahasiswa, termasuk siapapun yang ingin mengetahui itu, terhadap mereka ingin ikut dan sudah ikut, maka mereka bisa dapat sertifikat. Gitu. Jadi non-degree itu pengetahuan pendek-pendek yang kami sampaikan pada masyarakat, dan atas itu kami apresiasi lewat sertifikat. Rencananya adalah kalau katakan saja mereka ambil blok-blok modul, maka menjadi satu utuh mata kuliah kan, maka nanti kami bisa apresiasi dalam bentuk kredit. Jadi ada kredit earning. Kalau kemudian terus mereka bisa satu blok modul lebih besar, semacam program studi, maka mereka bisa transfer kredit menjadi degree gitu. Tapi itu tentu udah hasil dia lama panjang. Nah, ini bagian dari mendukung belajar sepanjang hayat. Karena kan lifelong learning itu menjadi sesuatu ya, siapapun kan harus belajar mau sampai kapanpun. Jadi di SMA aja ada paket C gitu ya. Di perguruan tinggi nanti juga ada penyetaraan karena ikut ujian lewat tadi transfer kredit dan sebagainya dari non-degree menjadi. Jadi bagi siapapun yang belum berkesempatan, saya yakin di masa depan paket-paket non-degree yang diberi imbalan kredit nanti menjadi akumulasi dari kredit SKS, nanti bisa ditransfer menjadi degree. Itu yang kami inisiasi dan lakukan. Jadi ini kan kita harus begini. Katakan masyarakat itu perlu short course apa sih? Oh ya, masyarakat perlu tentang public speaking gitu. Di kami ada mata kuliah public speaking, tapi kan 14 kali modul. Tentu kami penggal mana sih yang paling dibutuhkan gitu. Kita penggal sebagian, ditawarkan secara online. Jadi yang kedua adalah ditawarkan online, jadi mereka bisa belajar kapanpun, mengulang-ulang lagi. Jadi non-degree ini dengan menggunakan teknologi yang dibilang MOOC ya.
Nah, tentu tidak setiap modul dosen kita pindah ke situ. Kalau ternyata publik nggak suka, ya jangan ya. Jadi yang dibutuhkan saja. Kalau kesehatan misalnya, gimana sih mengendalikan sakit mah itu gitu. Nah, kalau di mahasiswa kan lengkap tuh kuliahnya. Kalau ini penggal-penggal, kita penggal-penggal saja gitu. Nah, itulah yang kemudian nanti kalau dia udah dalam penggalan menarik, dia ingin tahu lebih jauh, kita kasih anunya ke pelengkapnya. Makanya tadi menjadi satu mata kuliah gitu. Jadi dari mata kuliah kan dulu waktu kuliah juga kan pasti nggak semuanya menarik ya. Pasti ada yang, nah cara kami gitu. Nah tidak semua mata kuliah kita ke situ. Jadi harus survei dulu. Lagi butuh apa sih masyarakat? Gitu. Jadi kami hanya jemputin. Karena kan kuliah di Unpad sudah juga hybrid. Jadi disimpan di LMS. Jadi tinggal jemputin mana yang, oh ini perlu ini kita jemput, kita kawarin ini gitu. Itu modelnya demikian. Dan ke depan sih menurut saya optimis ya. Indonesia ke depan, penduduk Indonesia kan yang punya gelar S1 aja kan kita hanya 11%. Masih 89%. Nah, kalau mereka ingin juga punya kesempatan dapat sarjana, nggak ada cara lain kan, yang udah kerja ya lewat non-degree, kemudian nanti degree kan. Iya. Jadi sebenarnya tadi yang Luhung itu adalah ke sana arahnya, cuma karena kami yakin karena pasarnya besar, tapi kalau katakan dikelola dengan unit kerja yang di Unpad, kan kurang fleksibilitasnya kurang. Jadi akibatnya kami membentuk satu rumah yaitu PT ya. Nah kalau PT kan dia leluasa ya, mau di luar dia kayak apa, nggak berbenturan dengan yang di dalam. Jadi niatnya adalah supaya ada kelincahan, ada otonomi yang penuh oleh si PT Lentera Semesta ini. Dia bisa menjualkan, bisa menjemput market dan sebagainya. Tidak terbatas hanya anak muda dan mahasiswa, tapi bisa ke ASN, bisa ke UMKM, bisa ke mungkin ke corporate dan sebagainya. Jadi hanya supaya lebih geraknya lebih lincah saja. Iya, jadi karena Unpad kan sekarang umurnya 66 ya, jadi cukup lama dan tadi saya sampaikan ada 51% dari dosen Unpad minimal yang punya kolaborator internasional. Dan itu kan bergerak sejak lama. Tapi sekarang kita akselerasi dengan cara kami integrasikan. Kalau tadinya katakan saja kerjasamanya bidang riset gitu ya, sekarang kami integrasikan, tolong dong di sana tanya kalau kolaborasi pendidikan, double degree, joint degree, bisa kan? Jadi akhirnya kolaborasi itu tidak terbatas hanya pada pendidikan saja, tidak hanya pada riset, tapi kami mencoba integrasikan supaya manfaat bagi Unpad menjadi lebih besar. Dengan demikian si kolaborator di luar negeri umumnya universitas yang tadinya adalah dosen individu, periset individu ya, tadi individu-individu, sekarang menjadi university. Nah kemudian karena eranya sekarang juga kerja sama industri, maka dengan industri juga. Kenapa ada industri? Karena ternyata banyak mahasiswa kami juga ternyata mampu magang di industri di luar negeri. Misalnya di Korea, di Jepang, ya, di Taiwan itu beberapa mahasiswa kami magang di industri di sana. Jadi otomatis kolaborasi dengan industri juga. Jadi tambah luas ya. Belum kolaborasi dengan institusi-institusi yang pemerintah gitu. Jadi makin ke sini lebih kuat. Jadi programnya integrasi tadi, nggak hanya riset tapi pendidikan, magang, lalu juga mendatangkan dosen asing ke sini. Jadi mereka kami punya program ajang profesor misalnya. Jadi mereka boleh part time ngajar di sini atau online atau datang, membimbing juga boleh si dosen asingnya. Tapi sebaliknya kami juga menggelar misalnya short course atau non degree tadi, tapi katakan perguruan tinggi sana luar negeri punya mahasiswa yang hanya ingin belajar 1 bulan, dia datang ke sini gitu. Sebaliknya mahasiswa kami juga pergi ke sana gitu. Jadi kolaborasi bidangnya jadi meluas ya, tidak hanya riset dan pendidikan, tapi tadi bisa magang,
bisa pertukaran pelajar, bisa mendatangkan dosen, bisa dosen kami juga ke sana, bisa dengan industri. Jadi melebar. Dan alhamdulillah tersambut baik ya dengan pihak-pihak. Ya karena tadi untuk masuk ranking 500 kan kami harus punya portofolio internasionalisasi yang baik. Iya betul. Jadi selain inovasi itu adalah komitmen pengembangan keilmuan ya. Jadi kan itu penghargaan karena Unpad punya portofolio riset dan punya gagasan-gagasan bagaimana membangun infrastruktur di Indonesia, khususnya infrastruktur pendidikan. Kita ketahui bersama biasanya membangun infrastruktur pendidikan itu kan murni mengandalkan dana pemerintah. Tetapi kan kasihan nih, misalnya perguruan tinggi swasta, even PTNBH sendiri kan udah nggak dapat lagi bantuan pemerintah. Jadi melakukan kajian, riset, baiknya gimana nih ya ke depan melengkapi infrastruktur pendidikan ini. Nah, oleh karenanya banyak banget riset itu bersama PII pasti ya. Dan kemudian Unpad juga presiden unit ya, jadi untuk infrastruktur. Jadi karena itulah memberikan kontribusi gagasan, menggalakkan, oke, kita ayo dong memikirkan infrastruktur pendidikan supaya lebih lengkap dan berkualitas gimana gitu. Nah, dikasih penghargaan, apalagi penghargaan itu dasarnya ternyata Unpad seriusan. Kami juga merumuskan proposal membangun rumah sakit dengan konsep KPBU. Jadi atas itu PI bilang, oh ini Unpad serius nih, ternyata bukan hanya memikirkan kajiannya, bukan hanya memikirkan feasibility study-nya, tapi mempraktekkan tuh dia juga membuat. Dan jadi Unpad sekarang salah satu dari semua perguruan tinggi yang mengusulkan saat ini ongoing proposal membangun rumah sakit pendidikan di kampus Jatinangor dengan skema KPBU. Iya, itu inovasi tapi juga mungkin diapresiasi karena keluar dari kebiasaan mengandalkan dana pemerintah saja kali gitu ya barangkali ya. ...2024 harus lebih baik dari tahun 2023. Itu prinsip saya. Jadi kita harus hari ini lebih baik dari kemarin dan seterusnya. Jadi kalau ada peta gitu ya, saya punya kayak mapping, kayak peta. Kan kayak ininya banyak nih subprogramnya. Semuanya dipetakan kembali tiap tahun. Oh ini lebih baik nih. Ada yang belum, maka cepat-cepat saya benerin tuh yang belum itu gitu. Jadi akhirnya agregatnya harus lebih baik jadi ukuran lebih baik itu 1 Unpad ya ranking 2-nya terus menguat, itu lebih baik kan. Tapi buat saya yang lebih penting adalah orang di Unpad ini harus bekerja tambah kerasnya itu dia tidak merasa terbebani karena merupakan gerakan sama-sama gitu. Jadi kalau kita bergerak sama-sama tidak memberatkan kita sendiri gitu, tapi ya ini barengan nih gitu. Jadi harus ke depan Unpad lebih gerakannya harus kolektif ya, kolegial, sehingga apapun hasil yang didapatkan lebih baik itu memang hasil sama-sama. Nah, akibatnya kalau itu adalah hasil sama-sama, kita akan merasa sedih atau sayang kalau ternyata berikutnya nggak lebih baik kan. Wah, kita pasti akan merasa apa? Tapi kalau itu hasil pemimpinnya saja atau kelompok aja, kalau menjadi lebih jelek, mungkin dia pikir emang kita pikirin gitu kan. Tapi kalau dia adalah kontribusi mereka, investasi mereka, pasti mereka akan menyayangi dan itu akan memelihara hasil itu akan lebih baik lagi. Jadi kalau buat saya sih harusnya siapapun pemimpinnya, kalau itu adalah pekerjaan besar bersama dengan investasi kontribusi mereka bersama, hasilnya mereka apresiasi juga dan orang lain apresiasi, sebenarnya mereka akan memaintain ya, akan menjaga hasil itu menjadi lebih baik. Mungkin itu, saya pikir harapannya cuma itu.